Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabrina Azahra dari kelas PGSD 3B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai puzzle bangun datar. Puzzle bangun datar adalah salah satu media pembelajaran yang dapat dilakukan di sekolah maupun di rumah sebagai alat peraga dalam pembelajaran matematika, terutama sebagai alat peraga untuk pembelajaran matematika tingkat SD untuk kelas 1 dan 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabrina Azahra dari kelas PGSD 3B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai puzzle bangun datar. Puzzle bangun datar sendiri adalah salah satu media pembelajaran yang dapat dilakukan di sekolah maupun di rumah sebagai salah satu alat peraga dalam pembelajaran matematika yang dapat digunakan pada sekolah dasar, terutama pada tingkat 1 dan 2, untuk memahami dan mengenal macam-macam bangun datar. Puzzle bangun datar sendiri memiliki fungsi sebagai salah satu media visualisasi bangun datar yang konkret untuk pelajar, meningkatkan pemahaman konsep geometri pada pelajar, membantu memudahkan siswa SD, terutama anak-anak kelas 1 dan 2, mengenal berbagai macam bentuk bangun datar beserta namanya. Selain itu, siswa juga dapat diajak untuk memanfaatkan barang bekas yang ada di sekitarnya. Selain memiliki fungsi, puzzle bangun datar sendiri memiliki manfaat, yaitu meningkatkan kreativitas pada peserta didik, meningkatkan minat belajar siswa pada proses pembelajaran bangun datar, meningkatkan hasil belajar siswa pada materi bangun datar. Anak didik juga akan menjadi lebih paham karena ia dapat mencontohkan yang nyata mengenai bangun datar. Dengan kata lain, mereka tidak menghayal lagi mengenai bagaimana bentuk persegi dan sebagainya, tetapi dapat menunjukkan secara langsung benda yang berbentuk persegi dan bangun datar. Setelah sebelumnya saya menjelaskan mengenai puzzle bangun datar dan fungsi serta manfaatnya, sekarang saya akan mempraktikkan bagaimana cara menggunakan puzzle bangun datar tersebut. Saya membuat puzzle bangun datar ini menggunakan kardus bekas, kalender bekas, serta kertas warna. Sekarang adalah cara penggunaan puzzle bangun datar ini. Yang pertama, kita siapkan terlebih dahulu puzzle bangun datar yang terbuat dari kertas warna yang telah dibentuk sedemikian rupa macam bangun datar. Sebelum peserta didik diminta untuk menempelkan puzzle ini, pastikan kita sudah menjelaskan mengenai macam-macam bentuk bangun datar. Seperti contohnya ini adalah persegi, trapesium siku-siku, jajar genjang, layang-layang, belah ketupat, segitiga siku-siku, persegi panjang, trapesium sama kaki, segitiga sama sisi, dan macam sebagainya. Sebagai contoh, misalkan siswa pertama memilih bangun datar persegi panjang, maka ia akan mencari bangun yang sama dengan bangun yang dia pegang. Secara tidak langsung membantu siswa mengingat nama dan bentuk bangun datar tersebut. Setelah menemukan posisi yang pas, pasti peserta didik akan langsung menempelkannya. Seperti ini.
Lalu, misalkan siswa kedua mengambil bentuk trapesium sama kaki, maka mereka akan mencarinya sampai mereka mendapatkan. Setelah itu pasti mereka akan menempelkannya seperti ini. Lakukan secara berulang sampai siswa menjadi paham. Hasil akhirnya akan menjadi seperti ini jika sudah tertempel semua. Seperti inilah puzzle bangun datar setelah disusun. Jadi, dapat disimpulkan bahwa puzzle bangun datar ini dapat memudahkan siswa, terutama kelas 1 dan 2 dalam memahami dan mengenal jenis-jenis bangun datar. Sekian pemaparan saya mengenai puzzle bangun datar. Jadi dapat disimpulkan belajar akan lebih efektif jika dibantu dengan media pembelajaran, sehingga membuat siswa menjadi lebih tertarik dalam belajar matematika. Oleh karena itu, diharapkan mampu menggunakan alat peraga yang konkret untuk memperjelas materi matematika yang abstrak. Sebagai salah satunya dapat menggunakan puzzle bangun datar ini, agar siswa dapat lebih memahami mengenai bangun datar. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.